Halo anak-anak, selamat pagi dan selamat malam untuk anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, hari ini anak-anak bertemu kembali dengan Ibu. Kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kalimat penolakan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu mau ajak anak-anak mengenal kalimat penolakan. Ketika anak-anak sudah mengenal kalimat penolakan, anak-anak dapat menggunakan kalimat penolakan itu. Ingat, penolakan. Siapa sih yang mau ditolak dengan cara kasar? Tidak ada ya. Maka, Ibu berharap anak-anak dapat menggunakan kalimat penolakan dengan santun. Kenapa kita harus menggunakan kalimat yang santun? Agar tercipta kerukunan di lingkungan masyarakat. Kita belajar tema hidup rukun. Artinya, agar anak-anak dapat selalu menciptakan kerukunan dimanapun anak-anak berada. Nah, dengan kalimat penolakan ini, hati-hati ya, bisa juga menjadi menyakiti hati orang lain, sehingga tidak tercipta kerukunan. Maka, ketika anak-anak sudah mengenal kalimat penolakan, harapannya anak-anak dapat menggunakan kalimat penolakan dengan santun, sehingga tercipta kerukunan di lingkungan masyarakat. Oke, kita lanjut. Apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak sesuatu. Namanya saja kalimat penolakan. Kalimat yang digunakan untuk menolak sesuatu. Menolak artinya tidak menerima ya, atau tidak mau, atau tidak ingin. Nah, itu menolak. Menolak sesuatu. Nah, bahasa menolak itu membuat orang lain mudah tersinggung jika kita menggunakan kalimat yang tidak baik, tidak sopan, itu akan sangat mudah tersinggung. Ya, menolaknya jangan kasar, tetapi halus. Bagaimana caranya, Bu? Nah, kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata. Nah, ditandai dengan kata atau biasanya menggunakan kata-kata ini. Bisa juga menggunakan kata-kata yang lain. Tetapi paling tidak Ibu mengenalkan kalian 4 kata ini untuk menolak sesuatu secara halus, secara sopan dan santun, tidak menyakiti hati orang lain. Ya, yaitu dengan kata tidak, maaf, terima kasih, lain kali ya. Nah, kata-kata ini bisa kalian gunakan untuk menolak sesuatu. Ingat, ketika menolak sesuatu tidak hanya menggunakan kata tidak, tetapi akan lebih baik ketika anak-anak menambahkan kalimat yang lain. Misalnya, tidak terima kasih atau tidak Bu, saya tidak suka. Misalnya seperti itu ya. Nanti kita akan lebih melihat contoh-contoh yang lain. Nah, jangan lupa kemudian disertai alasan yang jelas. Mengapa kamu menolak hal tersebut? Contohnya seperti apa? Misalnya, Mama bertanya, maukah kamu memakan roti ini? Lalu kamu menjawab, maaf Ma, saya tidak suka roti itu. Nah, maaf ma itu adalah kalimat penolakannya. Ya, dengan kata maaf. Nah, saya tidak suka roti itu. Itu menggunakan merupakan alasan. Mengapa kamu menolak? Mengapa kamu berkata maaf? Kamu tidak mau karena kamu tidak suka roti itu. Itu adalah alasan ya. Jangan lupa menggunakan alasan agar lebih santun. Nah, boleh juga diikuti dengan solusi yang diberikan. Solusi itu jalan keluar atau pilihan. Misalnya, maaf Ma, saya tidak suka roti itu. Mungkin kakak suka roti itu. Nah, ketika kamu memberikan kalimat mungkin kakak suka roti itu adalah solusi atau jalan keluar atau pilihan lain yang bisa Mama ambil selain memberikan roti kepada kita, tetapi juga bisa memberikan roti untuk kakakmu. Nah, paham ya sampai sini?
Boleh hanya sampai, maaf ma, aku tidak suka roti itu, boleh. Tapi jika anak-anak bisa memberikan solusi yang lain, itu akan lebih baik. Ya, oke lanjut. Nah, setelah kalimat penolakan, biasanya juga dapat ditanggapi dengan kalimat persetujuan. Apa ya kalimat persetujuan? Kalimat persetujuan artinya kalimat yang menyetujui dari penolakan itu. Nah, bisa contohnya dengan menggunakan kata saya setuju atau bisa dengan saya setuju bla bla bla. Nah, titik-titik ini bisa kamu isi kalimat selanjutnya. Misalnya, saya setuju dengan pendapatmu atau seperti contoh tadi, Mama memberikan roti, ya. Lalu kamu menolak, maaf ma, saya tidak suka. Mungkin kakak suka. Nah, kalimat persetujuan yang diucapkan mama seperti apa? Menyetujui idemu atau menyetujui pendapatmu. Bagaimana? Bisa menggunakan kata setuju, bisa menggunakan kata baiklah. Atau menggunakan kata yang lain yang penting menunjukkan persetujuan atau setuju dengan pemberian solusi itu. Misalnya mama mengatakan, oh iya mama setuju, nanti mama berikan ke kakak ya. Atau baiklah, kalau kamu tidak suka, nanti mama berikan ke kakak. Nah, seperti itu. Kalimat itu adalah kalimat persetujuan, ya, menyetujui dari penolakan yang kamu berikan. Next, contohnya, beberapa contoh yang sudah ibu buat, misalnya, ayo kita bermain sepeda. Bagaimana kalimat penolakannya? Maaf, aku tidak bisa ikut karena sepedaku rusak. Nah, maaf, aku tidak bisa ikut. Nah, ini adalah kalimat penolakannya. Lalu kemudian diikuti dengan alasan, kenapa kita tidak bisa ikut? Karena sepedanya rusak, ya. Nah, sampai di sini boleh. Itu akan baik, tetapi akan lebih baik jika kamu memberikan solusi. Lalu, kapan kita bisa bersepeda bareng? Mungkin minggu depan atau mungkin besok aku bisa bersepeda bareng kamu lagi. Nah, seperti itu ya. Tapi sampai di sini saja sudah boleh kok ya. Kemudian, maukah kamu makan buah apel ini? Bagaimana kalimat penolakannya? Tidak, terima kasih. Saya sudah kenyang. Nah, sopan sekali ya. Tidak, terima kasih. Saya sudah kenyang. Bagaimana jika menolaknya? Tidak, saya tidak suka. Misalnya seperti itu. Nah, kalimat itu kurang sopan sayang. Akan lebih baik tidak, terima kasih, atau tidak, Mas, saya kurang suka, atau tidak, terima kasih, saya sudah kenyang, ya. Jadi, menggunakan kata-kata yang lebih baik dan nada juga yang lebih baik ketika menolak sesuatu, agar orang lain tidak tersinggung atau tidak marah mendengar ucapanmu, oke? Nah, kemudian bisakah kita kerja bakti hari Minggu besok? Bagaimana kalimat penolakannya? Maaf, saya tidak bisa karena ada acara. Bagaimana kalau hari Sabtu? Nah, maaf saya tidak bisa. Ini adalah kalimat penolakan. Kenapa tidak bisa? Alasannya karena ada acara. Kemudian diberikan solusi. Bagaimana kalau hari Sabtu? Nah, ketika ada kalimat itu, kalimat persetujuannya bagaimana anak-anak? Ya, saya setuju jika kita bekerja bakti di hari Sabtu. Atau, baiklah kalau begitu kita bekerja bakti di hari Sabtu ya, tidak jadi di hari Minggu. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi, ayo kita mengerjakan PR bersama. Kalimat penolakannya jika tidak bisa mengerjakan PR bersama bagaimana? Lain kali ya, saat ini aku tidak bisa. Nah, sampai di sini saja anak-anak sudah boleh kok, sudah baik, diterapkan dulu. Tapi jika anak-anak bisa memberikan solusi atau memberikan jalan keluarnya lagi, baiknya kapan kalian mengerjakan PR juga akan lebih baik, lebih good ya.
Nah, pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Pernah ya, mungkin saat waktu di sekolah, menolak ajakan temanmu ketika bermain, atau ketika di rumah juga, atau mungkin ketika di rumah bermain dengan teman, atau di rumah bersama mama papa, atau bersama kakak dan adik. Mungkin kamu pernah menolak sesuatu. Nah, tapi mungkin kalian tidak menyadari kalimat penolakan yang kalian ucapkan menyakiti hati orang lain atau tidak. Nah, setelah pembelajaran kita hari ini, harapan ibu, anak-anak bisa menerapkan kalimat penolakan dengan santun, sehingga tidak menyakiti hati orang lain ya nak. Oke? Nah, apakah anak-anak ada pertanyaan? Jika anak-anak ada pertanyaan, silakan bertanya dengan papa mama. Jika papa mama juga masih bingung, boleh langsung bertanya dengan Ibu Putri ya. Ditunggu jika ada pertanyaan. Nah, silakan anak-anak, saat ini waktunya anak-anak mengerjakan tugas-tugas. Tulislah kalimat penolakan yang santun untuk ajakan di bawah ini. Di sini ada 3 pertanyaan. Kemudian ada 3 lagi. Jadi totalnya ada 6 soal yang perlu anak-anak jawab. Ya, boleh anak-anak kerjakan di buku nomor 3. Tulis jawabannya saja. Tulisannya yang rapi ya, agar ibu mudah membacanya. Papa mama juga mudah membacanya. Oke? Nah, sekarang adalah waktunya anak-anak beraktivitas. Silakan anak-anak beraktivitas sesuai petunjuk di Google Classroom. Jangan lupa mengerjakan worksheet di atas ya. Tetap semangat! Thanks for your attention. Terima kasih karena sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga video ini bisa dengan jelas memberikan penjelasan untuk anak-anak. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya dengan Papa Mama dan juga bisa bertanya langsung dengan Ibu Putri. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya dan di pembelajaran selanjutnya. Dah.